Ekum et bono ex legum. Apa yang baik adalah hukumnya hukum. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Yul Rantai, mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. NIM 22080161776. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai dan antara untuk mengenai tugas hukum perusahaan Pak Reza Ganesa MKN. Jadi harus kita tahu mengenai dan antara ini merupakan energi masa depan Indonesia tahun 2045. Ini diambil dari bahasa Sanskerta. Kemudian dan antara itu terdapat dua payung hukum, yaitu pertama Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang tata kelola dan tata struktur dan antara. Kemudian Undang-Undang mengenai BUMN Nomor 1 Tahun 2025 yang sudah direvisi untuk ketiga kali. Jadi dan antara ini apa sih? Jadi dan antara ini bukan hal yang baru. Sekitar Orde Baru, ayah dari almarhum ayah bapak dari Pak Prabowo, kemudian itu pernah ingin membuat sebuah badan investasi atau BPI. Itu dia ada Orde Baru, kemudian ditolak. Jadi pada hari ini memang ini bukan sebuah hal yang baru, karena Indonesia pun juga pernah memiliki badan investasi ini, tapi tidak sebesar Danantara ini. Kalau kita ngelihat Danantara itu proyeksi awalnya adalah 327 triliun, sedangkan yang di masa lalu hanya 5 miliar, jadi sangat berbeda. Jadi kalau kita ngelihat Danantara ini apa sih? Jadi Danantara itu adalah badan yang mengelola dividen BUMN. Kalau kita melihat BUMN dulu dividennya digunakan untuk belanja pemerintah, tapi sekarang tidak. Hasilnya diinvestasikan untuk pembelajaran, baik itu infrastruktur, pendidikan, kemudian energi maupun kesehatan. Itu ada baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi dana awal proyek ini 327. Dari efisiensi anggaran yang kemudian ada di 2005 sekitar 725 triliun. Jadi struktur organisasi Danantara ini sendiri non partai politik. Jadi kita bisa melihat badan usaha ini langsung bertanggung jawab ke presiden. Namun adalah hal yang cukup klise ketika kita melihat bahwasanya Danantara ini BPK tidak bisa diaudit oleh BPK. BPK hanya diberi kewenangan untuk PDTT atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan itu pun harus dalam persetujuan DPR. Jadi kalau kita melihat secara normatif maupun hukum perusahaan ini tidak ada transparansi yang cukup besar. Kalau kita ngelihat memang ini potensi Danantara cukup besar karena bisa memanfaatkan bonus demografi Indonesia yang ada di tahun 2030 dan akan mencapai target Indonesia emas di tahun 2045. Sehingga kalau kita ngelihat Danantara sebagai sovereign wealth fund atau dana badan pengumpul investasi negara ini peluang besar untuk menjadi instrumen strategi atau mempercepat pembangunan ekonomi melalui konsolidasi aset BUMN. Namun tentu saja kalau kita melihat dari kacamata hukum perusahaan, tentu ini belum memiliki kacamata hukum atau payung hukum yang cukup jelas untuk melihat peraturannya. Bagaimana kita melihat pada hari ini bahwasannya petinggi-petinggi Danantara adalah orang-orang yang memiliki kepentingan atau memiliki tujuan lain daripada hal itu. Entah kita bagaimana nanti bisa melihat sejauh apa Danantara ini bisa berkembang, tapi menurut saya berharap bahwasanya Danantara ini akan sukses besar, karena kalau kita ngelihat Danantara apabila sukses, tentu kembali lagi ke tadi, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2030 dan akan mencapai target Indonesia yaitu tahun 2045 sebagai Indonesia emas. Saya berharap semoga adanya perkuatan transparansi, ya, kemudian adanya mitigasi untuk melihat bagaimana Danantara ini berkembang. Kemudian saya berharap orang-orang di dalamnya selalu profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.